I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lalu dengan NIM 161423 berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan S1 PG PAUD. Dari kelas D semester 1. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu. Maaf, dengan hormat saya sebut Ibu Vidyawati Monowarfa, SPD MPD. Jadi dalam video ini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu manfaat bahasa Indonesia, yang kedua fungsi bahasa Indonesia, yang ketiga ragam bahasa lisan ilmiah, yang keempat ragam bahasa tulisan ilmiah. Oke, langsung saja di manfaat belajar bahasa Indonesia. Adapun manfaat belajar bahasa Indonesia, antara lain yang pertama yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan belajar bahasa Indonesia secara tidak langsung kita telah menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan dan meningkatkan cinta kita pada tanah air. Yang kedua yaitu melestarikan bahasa. Suatu bahasa bisa saja mati jika bahasa dianggap mati ketika sudah tidak ada lagi yang menuturkan dan tidak ada yang mempelajari. Dengan mempelajari bahasa Indonesia secara tidak langsung kita sedang berupaya untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu mempermudah komunikasi. Dengan belajar bahasa Indonesia kita bisa dapat berkomunikasi dengan orang yang berasal dari daerah yang berbeda. Dan yang keempat yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Manfaat belajar bahasa Indonesia juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kelima yaitu mengasah kemampuan nalar dan logika. Manfaat belajar bahasa Indonesia salah satunya adalah mampu mengasah kemampuan nalar atau logika. Kemampuan berpikir kita, supaya berpikir kita itu baik. Yang keenam yaitu merangsang munculnya ide-ide baru. Dalam bahasa Indonesia, kita juga akan belajar untuk membuat beragam karya sastra seperti pantun, puisi, dan yang lainnya. Tentu saja untuk membuatnya membutuhkan ide-ide yang cemerlang agar bisa menghasilkan karya sastra yang indah dan enak dibaca untuk semuanya. Yang ketujuh yaitu untuk membentuk kepribadian. Manfaat belajar bahasa Indonesia ternyata juga dapat membantu kita untuk membentuk kepribadian yang baik. Yang kedelapan yaitu mengurangi rasa gugup. Salah satu kompetensi dasar yang dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah keterampilan berbicara. Seperti kita berbicara di depan umum, agar tidak gugup, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku, kalimat-kalimat yang baik dalam bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh orang lain atau pendengarnya. Oke, langsung saja. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya dan mendasari rasa kebangsaan. Yang kedua yaitu lambang identitas nasional. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Yang ketiga yaitu sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia
kaya akan budaya, suku bangsa, dan bahasa daerah. Supaya semua unsur itu bisa terhubung satu sama lain, masyarakat Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi. Mengapa? Karena hal ini menjadi alasan mengapa bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa persatuan serta kedudukannya harus berada di atas bahasa daerah. Yang keempat yaitu sebagai alat pemersatu suku budaya. Di Indonesia, fungsi ini masih ada terkaitnya dengan fungsi yang kedua. Dengan adanya bahasa Indonesia, setiap suku budaya di Indonesia bisa berkomunikasi dengan lancar dan terhindar dari kesalahpahaman. Hal inilah yang bisa memicu persatuan dan keharmonisan antara suku budaya di Indonesia. Walau menggunakan bahasa Indonesia, setiap suku di Indonesia masih tetap bisa menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing, serta tetap menjaga nilai-nilai sosial budaya yang mereka yakini di dalam kedudukannya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi antara lain. Yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua yaitu sebagai pengantar di dunia pendidikan, yang ketiga adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk pelaksanaan pembangunan, dan yang keempat adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke, langsung saja kita lanjut. Ragam bahasa lisan ilmiah adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ragam lisan disebut juga ragam percakapan, baik itu di lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan keluarga. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, atau gerak-gerik muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan sebuah ide atau topik yang sedang dibahas. Adapun ciri-ciri ragam bahasa lisan ilmiah, yaitu yang pertama sebagai unsur suprasegmental atau aksen, nada, atau tekanan, dan paralingual atau gerak-gerik tangan, kepala, mata yang memberikan efek terhadap hasil komunikasi. Yang kedua yaitu faktor kecepatan. Pembicara segera harus melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Yang ketiga yaitu komunikasi secara langsung, sehingga terikat dengan kondisi, situasi, dan waktu. Jadi, dalam ragam bahasa lisan ilmiah ini, kita diajarkan bagaimana dalam berbicara dengan secara langsung kita dapat melihat bahwa si pendengar ini mengerti dengan apa yang kita bahas. Jadi kita dalam berbicara itu tidak harus dengan cepat, tapi harus diikuti dengan gerakan-gerakan. Itu yang disebut dengan ragam bahasa lisan ilmiah. Oke, lanjut, yaitu materi yang terakhir, yaitu ragam bahasa tulis ilmiah adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tulis, yang pertama yaitu sarana suprasegmental dan paralingual tidak ada, sehingga dalam penyusunan kalimat perlu lebih teliti dan hati-hati. Yang kedua yaitu komunikasi, terjadi secara tidak langsung sehingga tidak terikat oleh kondisi, situasi, dan waktu. Yang ketiga yaitu kalimat yang berstruktur, kurang baik, dan mengganggu komunikasi. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika dari penjelasan saya tadi mungkin ada yang tidak dimengerti atau tidak jelas. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.